teman Fliha. Bersamaku lebih dekat dengan literasi. Percaya nggak sih? Kadang sebuah cerita dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Hanya secuil perasaan, potongan ingatan, atau bahkan satu kalimat yang muncul entah dari mana. Dan hari ini, aku ingin mengajak kamu melihat bagaimana sebuah ide kecil bisa berubah menjadi sebuah cerita. Banyak orang bertanya, ide itu datang dari mana sih? Bagiku, ide bukan sesuatu yang harus dikejar. Dia datang ketika aku memperhatikan hal-hal kecil, seperti suara hujan yang jatuh di atap, langkah seseorang yang terburu-buru, atau obrolan samar di kafe. Inspirasi itu seperti angin, tidak bisa dipaksa, tapi bisa ditangkap. Karena itu, aku selalu membawa buku kecil atau catatan di ponsel. Ketika ada satu kalimat muncul, aku tulis. Walaupun hanya seperti gadis itu melihat dunia berubah saat matanya berkedip. Dari satu kalimat, sebuah dunia bisa terbuka. Tidak semua ide harus jadi cerita panjang. Jadi, langkah berikutnya adalah menyaring. Apakah ide ini punya konflik? Apakah ada karakter yang muncul di kepalaku? Dan apakah aku sendiri penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya? Misalnya ide itu tentang seorang gadis yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Dari sana, aku mencoba bertanya lagi. Apa yang membuatnya unik? Apa yang gadis itu cari? Dan apa yang ia takuti? Saat pertanyaan-pertanyaan itu mulai terjawab, artinya ide itu layak dibawa ke langkah berikutnya. Aku mulai membuat inti cerita, bukan plot lengkap, hanya inti emosinya. Bagiku, inti cerita adalah perasaan yang ingin kusampaikan. Seperti contohnya, ini adalah cerita tentang keberanian untuk menemukan diri sendiri di tempat yang asing. Setelah itu, aku buat alur sederhana dengan awalan dunia karakter sebelum kejadian besar. Pemicunya yaitu sesuatu yang mengubah hidupnya, hingga pada perjalanan konflik yang menantang keyakinannya, dan diakhiri dengan kisah bagaimana dia berubah. Tidak perlu sempurna, draft pertama memang dibuat berantakan, yang penting hidup. Pada akhirnya, ide bukan hanya tentang kejadian, tapi tentang rasa yang kamu ingin pembaca rasakan. Apakah kamu ingin mereka ikut takut, jatuh cinta, atau berharap? Disinilah aku mulai mengetik kalimat pertama, pelan-pelan tanpa beban. Karena cerita terbaik lahir ketika kita menikmatinya, bukan ketika kita memaksakannya. Dan begitu saja, sebuah ide kecil mulai berubah menjadi sebuah dunia. Terima kasih sudah menemani proses ini. Kalau kamu punya ide yang ingin kamu kembangkan, tulislah di kolom komentar. Siapa tahu, cerita itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Like dan subscribe untuk perjalanan menulis berikutnya.